Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat soal menggunakan aplikasi ExamView. Adapun jenis ExamView yang akan kita gunakan ada dua, ya. Yang satu menggunakan ExamView Generator, ya, ExamView Test Generator, ini yang ini. Dan yang satu lagi adalah ini, kita bukanya di start menunya, carinya huruf E, nah dia instruction, L instruction. Dua yang akan kita gunakan, satu ExamView Test Generator dan satu lagi ExamView Import Utility. Oke, kita klik ExamView Test Generator. Di sini saya terangkan ExamView Test Generator ini kita gunakan apabila kita ingin membuat soal baru yang nantinya akan kita ekspor ke dalam bentuk zip yang sudah siap untuk diupload di LMS. Ya. Sini kita gunakan ini, ya. Oke, create a new question bank. Pertama-tama kita akan disodorkan satu form di mana kita harus mengisi judul daripada bank soalnya dan subjudulnya apa. Contoh, oke, judulnya adalah modul ajar 1. Ini apa ya? Bahasa Inggris. Kemudian subjudulnya apa? Jadi subjudulnya, oke, itu soal modul 1. Oke, Bing sama kelas 10 semester 1. Ini, ya, ini contoh saja. Oke. Oke. Nah, ini penampakan awal, ya. Di sini ini tadi, ya, modul ajar 1 bahasa Inggris. Ini adalah judul bank soalnya, sedangkan subtitlenya adalah soal modul 1 bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Baik, sekarang kita akan memasukkan soal. Oke. Bawah ini ada new. Tapi sebelum kita buat soal, diingatkan kembali bahwa ini di sini judulnya masih untitled. Artinya file ini belum tersimpan sebagai file aplikasi dari ExamView. Nah, untuk menyimpan file ini, kita harus benar-benar tahu pengelolaan file dalam folder yang ada di komputer kita. Kali ini saya kasih contoh. Saya punya drive di sini ada C, D dan seterusnya. Saya pilih drive D, ya.
Ini namanya drive ya, drive. Ini namanya folder. Di drive D ini saya akan buat satu folder yang namanya, saya pakai add agar supaya sebentar foldernya berada di peringkat paling atas. Latihan ya, latihan LMS. Oke. Ini ya, latihan LMS. Refresh, maka dia akan naik di sini ya, latihan LMS. Ingat, kalau kita sudah membuat sebuah folder untuk file-file exam view pada drive D latihan LMS. Baik, sekarang kita akan simpan file ini dengan nama ini ya. Oke, ini bisa kita klik kanan, edit. Nah, bisa juga kita klik kiri 2 kali atau double klik ya. Kita ambil nama ini. Oke, file, save as. Kita ke this PC. Oke, kemudian kita drag and drop ke data. Kita double klik ya, atau klik kiri 2 kali, cari latihan LMS. Kita open boleh, atau kita klik kiri 2 kali. Kemudian ini tadi kita jangan dihapus extensionnya ya, extensionnya BNK. Jadi yang kita hapus di depan titik seperti ini. Kemudian kita paste namanya. Oke. Jadi dia nama filenya adalah soal modul 1B. Kita cek apakah sudah tersimpan. Ini ingat di drive D latihan LMS ini ya. Kalau tidak muncul icon ini, maka berarti ekstensinya sudah berubah, karena kemungkinan kita tidak, atau kita menghilangkan titik ekstensi yang ada pada nama tadi. Kalau begitu, maka kita tinggal klik kanan, kita rename, tambahkan titik ya di depan BNK. Ini. Kalau file ini kita tutup, maka kita bisa buka dari tempat kita menyimpannya tadi ya. Namanya soal. Oke, sudah terbuka ya. Oke, kemudian kita akan membuat soal baru. Jadi kita akan kategorikan beberapa. Kita hanya akan membuat soal dalam bentuk multiple choice. Soal-soal yang bisa kita buat di sini banyak ya, bisa multiple choice dan seterusnya. Ada true false, ada modified true false, ada multiple response, bimodal yes or no questions, kemudian numeric response, essay dan seterusnya. Kita pakainya multiple choice. Oke, akan muncul satu pop up form di mana ini tempat kita memasukkan soal. Kita lihat pilihan yang ada, ini ada A, B, C, dan D. Pilihan di bawah, yang ada di bawah, oke, kita lihat choice-nya cuma 4, A, B, C, D. Kita maunya dia ada 5 A, B, C, D, E. Oke. Ini kolomnya ada 2 ya.
kolom 1 dan kolom 2, karena kita sini kita buat kolomnya ada 2, kita rubah menjadi 1, maka dia akan menjadi 1 kolom saja. Oke, ini kalau kita sebentar memposisikan jawaban bisa lewat footer ini, atau bisa kita cuman klik ya, kapan kita klik maka lihat jawabannya bawah akan berubah ya. Oke, kita masukkan soal contoh. Siapa presiden yang dijuluki Bapak Pembangunan Nasional? Soekarno, Insinyur Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Habibie, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf ya, Habibie, kemudian Abdurrahman, Wahid, Megawati. Jawaban yang benar kita cantik Soeharto ya. Saat ini kita membuat soal tanpa ada atribut, misalnya gambar atau rumus ya. Setelah kita buat soal, agar supaya soal ini masuk ke dalam aplikasi, maka kita klik record ya, rekam, record ini ya. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Jadi ini ya, kapan kita ingin mengedit soal, kita bisa klik kanan edit ya. Atau ini kita bisa klik kiri 2 kali atau double klik seperti ini. Nah, ini poin untuk nomor 1 adalah 1. Ini bisa kita rubah di kolom info. Oke, ini poinnya bisa kita rubah. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat soal dengan atribut gambar pada soal itu. Oke, caranya ini bisa kita klik kanan, kita duplicate saja. Jadi kita edit. Oke, bisa juga seperti itu. Atau kita new lagi seperti biasa. Oke. Nah, kali ini kita akan menggunakan gambar, atribut gambar ya, untuk memasukkan menggunakan atribut gambar dalam soal. Oke, selesai contoh, kita masukkan picture.
Bawaan default dari aplikasi ini adalah Windows Bitmap. Kalau kita menggunakan ekstensi ini, maka akan sedikit gambar yang akan tampil. Lihat, tidak ada. Jadi kita rubah dulu ekstensi atau tipe file gambar yang akan kita ambil. Ini kita gunakan, paling banyak biasanya kita menggunakan JPEG, JPEG. Lihat, JPEG. Kan. Cari contohnya. Iya. Oke, kalau dia bertema JPEG maka dia akan muncul. Kalau di bitmap itu tidak akan ada. Give JPEG ya, kita pakai yang JPEG. Oke, kita ambil salah satunya ini ya. Nah, oke, gambar ini terlalu besar untuk masuk ke dalam soal. Jadi caranya ini, kita klik pada gambar, klik kanan, kita format objek ya, format objek seperti ini, atau bisa juga kita double klik seperti ini. Nah, kali ini kita akan buat dia 20 ya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat soal, apakah soalnya di bawah atau di atas, terserah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masukkan misalnya produk andalan dari Kota Palu adalah ini kita ganti ke 1, ini ke 4. Oke, berdasarkan gambar atas, produk andalan Kota Palu adalah sambal bawang, coklat, goreng, brownies, brownies, atau ketupat ya. Nah, jawabannya adalah bawang goreng. Kita record ya. Oke, record, maka hasilnya seperti ini. Ingat, selalu kita simpan dengan menggunakan icon save atau Ctrl S. Oke. Baik, sekarang soal yang ketiga kita akan masukkan simbol ya. Biasanya gunakan untuk matematika. Oke, new, kita choice, kita oke. Kita ambil bukan simbol ya, tapi equation. Pakai yang mana ya?
matematika ya. Mudah saja. Waduh, yang mana nih parameternya? Ini saja ya. 12, 1, 12, 22. Kita record di sini. Besarkan. Ini bisa kita besarkan. Subscribe. Oh iya, nanti kita besarkan di sana ya. Close. Objek. Biarkan saja dulu ya, seperti itu. Kolomnya 1, garisnya 2. 11 bagi 2 berapa? 6. Oke, kita cepat ini. Mas enter answer, sorry. Oke, report. Ini ya, 12 buat 1. Mana cara membesarkan? Oke, cara membesarkan. Ini size-nya ini ya, kita coba untuk naikkan semaksimal sama ya. Ini ya, nanti silahkan dikreasikan lagi. Ini kita simpan. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu mencoba-coba untuk membuat soal lainnya ya, menggunakan variabel-variabel yang ada di sini. Oke. Kita simpan, kemudian kita tutup. Kita lihat kembali di drive D, latihan LMS, kemudian soalnya oke, nanti silakan dilanjutkan ke nomor soal berikutnya. Oke. Akan menggunakan soal dalam bentuk Word yang sudah biasa kita buat. Kita akan import soal ini ke dalam aplikasi ExamView menggunakan import utility ya. Jadi instruction ya, kita akan menggunakan yang ini ya, ExamView. ExamView import utility. Baik, kita buka dulu. Di sini saya punya soal contoh. Ini soal pilihan ganda IPS Doc. Sebentar, kita akan edit soal ini dan kita akan simpan dalam
ekstensi RTF atau Rich Text Format. Kita buka ya ininya soalnya. Baik, di sini kita punya contoh soal seperti ini ya. Kita biasa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda seperti ini. Kita akan rubah formatnya ke dalam format yang nantinya dapat dibaca oleh aplikasi ExamView. Oke. Karena ini menggunakan pilihan ganda, oke, maka kita akan buat dulu judulnya, judul paling di atas. Oke. Membuat soal IPS. Kemudian kita ketikkan tipe soalnya ya. Di sini kita akan gunakan multiple choice. Oke. Nah, tulisan jenis soal ini tidak boleh salah. Kalau salah maka tidak akan dibaca oleh ExamView. Kita menuju nomor 1. Di sini menggunakan soal dengan 1 kolom, sedangkan jawaban menggunakan 2 kolom. Kita akan rubah dulu. Oke, kita akan rubah dulu jawaban ini ke dalam 1 kolom. Oke, ini kita enter. Nah, jawabannya di sini adalah ruang. Kita rubah formatnya. Di bawah dari jawaban sebelum menuju soal yang kedua, arahkan kursor sejajar dengan jawaban. Oke, kemudian ketikkan ans titik 2 B. Oke. Ans titik 2 B. Sama ketika kita menuju nomor 2. Oke. Ini kita copy saja. Ans artinya answer ya, kependekan dari answer. Ini kita rubah menjadi merahnya, kita nomor 3 ya. Membuat soal dengan menggunakan gambar, jangan sampai membuat gambar tuh gambar di sebelah kiri kemudian soal di sebelah kanan, atau soal di sebelah kiri gambar di sebelah kanan. Dia harus runut ya, berurut seperti ini. Misalnya ini ya, perhatikan gambar di bawah ini, gambar kemudian penjelasan atau soalnya. Kita tinggal tambahkan lagi di sini. Oke, B ya. Kita tidak banyak-banyak ya, kita akan hanya menggunakan 5 soal. Saya akan pakai soal yang agak susah. Saya hapus ya, yang ada derajat ya. Oke, ini yang ke bawah saya tidak gunakan ya. Lihat, saya hanya punya 5 soal.
akan remove ya. Answernya adalah A. Baik Bapak Ibu harus perhatikan bahwa Bapak Ibu menggunakan satu kolom untuk soal dan satu kolom untuk jawaban. Itu yang paling pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengingat bahwa Bapak Ibu menggunakan A titik, pilihannya A, B, C, D, A titik, B titik, C titik, D titik ya. Oke, jadi A kecil titik. Nanti sebentar pada saat kita mengimport ini sangat harus diperhatikan. Oke. Nah, sudah selesai seperti ini soal yang kita edit. Sekarang kita akan simpan. Ini masih dalam ekstensi docx, artinya masih dalam bentuk Word. Kita akan simpan sebentar dalam file RTF atau Rich Text Format file. Sekali lagi saya ingatkan, harus betul-betul tahu pasti di mana menyimpan filenya. Jadi kita selalu simpannya di latihan LMS sini. Di data latihan LMS. Pada save as type kita akan rubah menjadi ini ya, rich text format ya, rich text format soal PG IPS. Kita save. Oke, lihat ini sudah RTF. Baik, kita tutup. Kita lihat kembali soal yang kita sudah impor. Ini namanya soal, sudah jadi RTF. Kenapa dia lebih besar? Ya, karena ekstensinya berbeda. Nah, baik, kita akan menggunakan aplikasi ekstensi Lstruction exam view yang import utility ya. Ini ya, exam view import utility. Baik, ini adalah petunjuk pertama di mana kita diberitahukan bahwa pada kali ini kita akan membuat import dari soal yang sudah ada ke dalam aplikasi exam view. Kita next. Akan muncul dua kotak ya, dua kotak di mana nanti di sini kita akan gunakan untuk mencari file RTF yang kita sudah simpan tadi. Kita klik ya, sini klik, kemudian kita simpannya di data D atau di D latihan LMS ya, latihan LMS. Kita select, akan muncul soal PG IPS RTF yang kita sudah simpan. Ini kita akan pindahkan ke kotak kedua. Ini kita akan pindahkan ke kotak kedua agar supaya file inilah yang kita pilih untuk kita impor ke dalam aplikasi exam view. Klik, kemudian select. Dia akan pindah ke bawah sini. Baik. Output daripada soal yang akan kita buat sebentar adalah aplikasi exam view. Kita akan samakan ya tempat penyimpanan ini. Latihan LMS di sini kita akan jadikan sama, latihan LMS. Dia di D, latihan LMS. Jadi sama ya. Jadi ini adalah tempat kita mengambil file, ini tempat kita mengekspor filenya. Kita next. Baik. Kolom yang kita gunakan untuk pertanyaan ada berapa tadi? Satu saja ya. Satu. Kemudian yang kita gunakan juga bukan dua kolom ya untuk jawaban, tapi satu.
Ingat ya, ini kolom pertanyaan, ini kolom jawaban. Kita next. Oke. Ini tidak usah ya, biarkan saja. Questionnya pakai satu titik dan dia pakai titik. Kemudian kita menggunakan kolom A, B, C, D, E ya, dari sampai D ya, nanti pilihannya. Next lagi, dan kita finish. Oke. Setelah itu ini akan memberitahukan bahwa import complete. Apabila soal yang kita import itu dinyatakan komplit kemudian bermasalah, nanti kita akan edit di soal yang sudah menjadi aplikasi exam view. Ini kita tutup. Oke, ini sudah ada ya, soal PGIPS. Oke, kita buka. Oke, nah ternyata di soal ketiga gambar ini masih membaca link ya, masih terbaca dengan linknya. Ini akan kita edit, kita klik 2 kali atau kita klik 1 kali kemudian kita edit. Ini kita hapus ya. Gambarnya pindahkan, kejar, seperti itu. Kita ingat pilihnya record ya, jangan cuma di X tapi record, soalnya sudah tersimpan. Wah, ini ya ada di bawah belum. Nah lah, inilah soal yang sudah selesai. Yang kemudian setelah ini kita akan ekspor soal ini ke dalam bentuk ya, kita akan ekspor ke dalam bentuk Blackboard 6070, yang mana hasil ekspor ini yang akan di upload ke dalam aplikasi LMS ya. Jadi ini kita simpan, kita tutup. Oke, coba kita buka lagi. Sekarang soal yang sudah menggunakan aplikasi exam view ini kita akan ekspor agar supaya soal ini bisa terbaca di LMS atau siap di upload ke aplikasi LMS. Caranya kita file, export Blackboard 6070. Oke. Kita pilih this PC, kita cari data latihan LMS. Oke. Soal ini kita akan namakan dengan soal ya, lat IPS ya, IPS. Ingat Blackboard ya, save Blackboard ya, dalam bentuk zip save. Nah, nama soalnya tadi kita sudah namakan soal lat IPS. Ini kita copy saja, masukkan ke deskripsi. Oke. Untuk directory name yang di bawah ini adalah ini ya, image directory. Image directory artinya adalah folder untuk, misalnya ini ya, ada gambar. Gambar ini akan disimpan dalam folder yang kita namakan dengan ini ya. Kita
baru GBR, artinya gambar ya, GBR. Seperti itu saja. Jadi dalam folder itu akan dibaca bahwa ada satu folder tempat menyimpan gambar namanya ini ya, GBR. Oke, bisa di underscore saja ya. Kita oke. Sudah selesai, kita akan cek, dia akan jadi seperti ini. Oke, kalau kita buka, oke, di dalamnya akan ada res 00. Oke, ada GBR, di mana ada. Demikian, sudah selesai. Maka soal ini sudah siap diupload ke LMS. Demikian, sampai di sini dulu tutorial membuat dan mengimpor soal ke dalam aplikasi ExamView. Kita akan melanjutkan lagi di mana Bapak Ibu guru akan secara mandiri memasukkan atau mengimpor atau mengupload soal ke dalam LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.